Salam jumpa lagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman mengenai eutanasia. Istilah eutanasia ini mungkin kurang eh, terkenal, tetapi yang lazim kita kenal adalah suntik mati. Nah, untuk mengawali pembahasan kali ini teman-teman sekalian, saya akan memulai dari riwayat alamiah terjadinya suatu penyakit atau natural history of disease. Ada beberapa fase di dalam kehidupan, ya. Kita mengenalnya ada kondisi sehat, ada kondisi sakit, ada kondisi kematian. Dan antara sakit dan kematian ada yang disebut sebagai kecacatan jika tidak bisa mengalami kesembuhan sempurna. Nah, di dalam proses ini ya, untuk suatu penyakit di dunia medis ya, kita harus melewati beberapa fase. Jadi kalau orang sehat, dia terpapar dengan agen-agen tertentu, baik itu yang ada di lingkungan fisik maupun lingkungan sosial atau lingkungan yang lainnya, seseorang itu akan masuk ke dalam fase rentan atau dia menjadi susceptible case ya. Nah, kalau misalnya dari fase ini terus ada infeksi, baik itu berupa virus ya, bakteri, protozoa atau patogen-patogen lain ya, masuk ke dalam tubuh ya, di dalamnya akan terjadi proses induksi ya, sampai kemudian memunculkan gejala klinis. Sebelum muncul gejala klinis, kita berada dalam satu fase yang disebut sebagai fase subklinis atau fase yang sifatnya asimptomatik, tidak bergejala. Dan fase ini akan mencapai puncaknya ketika dia memunculkan gejala ya. Ada gejala-gejala klinis seperti demam ya, ada rasa tidak nyaman dalam tubuh atau mungkin ada bentuk-bentuk yang lain ya di fase klinis. Dan biasanya kalau sudah muncul gejala-gejala seperti ini, kita akan pergi ke fasilitas kesehatan dan memeriksakan diri untuk mendapatkan layanan terapi atau pengobatan. Nah, di ujung dari fase klinis adalah yang diharapkan itu kesembuhan. Bersyukur kalau terjadi kesembuhan secara sempurna, artinya kembali sehat seperti sedia kala. Tapi kalau tidak bisa sembuh sempurna, maka yang terjadi adalah kesembuhan dengan kecacatan. Ya. Baik itu mungkin cacat minor yang kecil maupun cacat yang mayor. Ya. Dan jika tidak bisa sembuh sempurna dan juga bukan kecacatan, maka yang terakhir adalah yang berpeluang terjadi adalah kematian. Ya. Nah, dalam dunia public health, berbagai tindakan ya di fase rentan ya menjelang masa inkubasi ini adalah masa-masa yang perlu dicegah dengan pencegahan secara primer. Jadi disebut sebagai pencegahan primer, primary prevention. Ya. Nah, untuk fase dari fase yang rentan ini atau masih susceptible case ya, menuju ke fase klinis ada intervensi yang kita sebut sebagai pencegahan sekunder atau secondary prevention. Kemudian dari fase klinis menuju tahapan akhir yang tidak diharapkan oleh semua manusia, yakni kematian, kita perlu lakukan tindakan pencegahan tersier atau tertiary prevention ya. Nah, di manakah posisi dari eutanasia ya? Nah, eutanasia di awalnya secara tradisional atau secara historikalnya itu ada di fase antara fase klinis menuju kematian. Ya. Dan isu ini menjadi perbincangan dari masa ke masa bahkan sebelum Masehi sampai sekarang. Ya. Tidak selesai-selesai juga. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bicara mengenai eutanasia ini, ya, atau upaya untuk mengakhiri kehidupan, ya, karena berbagai penderitaan. Oke, untuk mengawalinya saya akan membeberkan beberapa catatan-catatan sejarah, ya. Adapun yang saya paparkan ini
bukanlah sesuatu cerita yang lengkap, ya, tapi saya hanya mengambil beberapa bagian yang mungkin menarik saja untuk kita tahu, ya, timelinenya atau sejarahnya sampai sekarang. Ya. Yang pertama saya mempelajari mengenai Socrates. Ini salah satu filsuf Yunani klasik yang hidup di tahun 470 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi. Nah, Socrates ini dihukum mati, ya. Nah, bentuk dari pelaksanaan hukuman mati Socrates adalah dia harus meminum racun untuk mengakhiri hidupnya, ya. Jadi di pengadilan di Yunani sana dia dituduh sebagai orang yang mempengaruhi kalangan atau pengikut-pengikut atau orang-orang di waktu itu, ya, dengan pengetahuan yang aneh-aneh, ya. Dan itu dianggap tidak masuk akal, bertentangan dengan tradisi yang ada pada kebudayaan Yunani zaman itu, ya. Dan putusan pengadilan dia harus dihukum, ya, dihukum mati, dan dia itu dianggap bersalah, ya, harus mengakhiri hidupnya, dan salah satu cara yang dipakai adalah dengan meminum racun, ya. Dia Socrates ini mencoba setia dengan janjinya, gitu, ya. Nah, racun yang diminum oleh Socrates adalah racun hemlock, ya, dari tanaman yang disebut Conium maculatum, ya. Dikenal sebagai racun hemlock, ya. Kata hemlock inilah yang menginspirasi warga di Amerika sana, ya, di benua Amerika sana, ketika mereka membentuk komunitas yang pro eutanasia dan menamakan dirinya sebagai Hemlock Society, ya. Dan ini lukisan Socrates, kematian Socrates, ya. Jadi ada pengikut-pengikutnya yang tidak bisa menerima keadaan ini, tetapi Socrates harus meminum racun, dan dia minum racun. Ini catatan pertama yang menarik dari kisah sebelum Masehi, ya. Bagaimana orang mengakhiri hidupnya, ya, dengan meminum racun. Kita pindah ke kisah yang berikut, ya. Seorang bernama Samuel Williams, ya. Dia lahir 17 Januari 1822, meninggal 14 Maret 1907. Ya. Pada tahun 1870, ya, waktu itu sudah ada penggunaan anestesi, ya, untuk orang-orang yang operasi untuk meredakan rasa sakit itu dengan menggunakan morfin, ya. Nah, Samuel Williams ini mengusulkan penggunaan anestesi ini dan morfin untuk bukan hanya mengurangi rasa sakit, tapi juga mengakhiri hidup pasien. Mungkin saja waktu itu pemikiran dari Samuel Williams adalah pasien-pasien yang memang sudah sekarat, sudah tidak punya harapan hidup lagi, ya, diakhiri saja hidupnya dengan, ya, penggunaan anestesi dan morfin ini. Ya, mungkin dalam jumlah yang banyak atau dosisnya besar, ya. Nah, teman-teman nanti bisa baca di publikasinya Emmanuel, ya, E.J. Emmanuel, ya, dalam tulisannya yang berjudul The History of Euthanasia Debates in the United States and Britain, ya. Nah, ini tahun 70, ya. Kita lompat lagi ke kisah yang lain, ya. Ini kisah yang sangat menarik juga dan sangat kontroversial, ya. Ini di Amerika kisahnya. Chicago kalau tidak salah ini, ya. Nah, di sana ada seorang dokter bernama Dr. Harry Heiselden, ya. Dia seorang ahli bedah di rumah sakit Jerman Amerika, ya. Dan dia punya seorang pasien, ya. Pasiennya itu bernama Anna Bollinger. Jadi malam itu, ya, 12 November kalau tidak salah 1915, ya. Dia dibangunkan oleh dokter lain, dan, ya, karena ini Anna Bollinger ini kan mau melahirkan. Nah, setelah melahirkan, bayi ini diketahui cacat, ya. Dan kecacatan dari bayi ini dianggap oleh dokter Harry sebagai sesuatu yang tidak bisa kembali, gitu, ya. Irreversible. Kalaupun anak ini hidup, itu pasti susah, gitu, ya, kelumpuhan dan sebagainya. Ya, dia memilih untuk membiarkan saja bayi ini meninggal dunia, tidak ada tindakan apa-apa, ya. Tidak ada operasi, ya.
yang dia lakukan untuk menyelamatkan nyawa dari bayi laki-lakinya Anna Bullinger ini. Nah, dari kasus ini heboh sekali, menjadi pemberitaan media di mana-mana, ya, kontroversial, gara-gara Dokter Hari tidak memberikan operasi yang mungkin bisa menyelamatkan nyawa dari bayi yang lahir cacat ini. Nah, dari kontroversi ini, teman-teman sekalian, ya, itu menginspirasi salah seorang pembuat film, ya, Jack Bate, ya, tahun 1917, ya, dari 2 tahun setelah kasus Dr. Harry dengan pasien bayi laki-laki dari Anna Bollinger. Film ini berjudul The Black Storm, ya. Ada tahun 17, nanti teman-teman bisa cari resensinya atau mungkin review filmnya di internet atau di YouTube misalnya. Dan film ini mengangkat atau mendramatisasi beberapa hal, ya. Yang pertama terkait dengan kecemasan dunia atau kecemasan penduduk atau warga saat itu tentang dunia pengobatan, ya. Pengobatan ini justru mungkin akan membuat susah pasien-pasien, ya, bisa juga memiliki dampak-dampak yang lain. Dan juga diperbincangkan apakah memang benar kecacatan itu sama dengan penyakit. Bolehkah dianggap seperti itu? Dan ada juga narasi-narasi di dalam film itu yang konteksnya apakah memang dokter itu memiliki otoritas absolut dalam dunia medis? Hanya dokter satu-satunya penentu atau adakah ruang bagi pasien untuk menentukan nasibnya sendiri, ya? Nah, ini film menjadi sangat terkenal, ya, di tahun 1917, The Black Storm, ya. Nah, dari kontroversi ini dan juga film ini kita lompat ke tahun 1968, ya. Jadi di rumah sakit Amerika itu kan ada banyak yang kasus-kasus, ya, ada tindakan-tindakan resusitasi, tindakan-tindakan suportif untuk menyelamatkan nyawa orang, ya. Nah, waktu itu memang definisi terkait dengan kematian itu masih berbeda-beda, ya. Nah, ada satu komite ad hoc dari Harvard Medical School, ya. Mereka memeriksa atau menilai atau ingin membuat kriteria tentang kematian, terutama kematian otak, ya. Brain death. Ini orang-orangnya, ya. Komite ad hoc-nya diketuai oleh seorang dokter bernama Henry Becker, ya. Ini yang dia bagian atas. Jadi mereka membuat penilaian sedemikian rupa dan mengemukakan konsep ini, ya, irreversible coma, ya, atau kondisi koma yang tidak bisa kembali. Ini dalam rangka menentukan kriteria dari suatu kematian, ya. Ini dipublikasi di jurnal AMA, American Medical Association. Teman-teman masih bisa download di internet untuk mencari laporan dari komite ad hoc ini. Jadi mereka prinsipnya ini membuat atau menilai kemudian menetapkan kriteria ini dalam rangka tadi, ya, ada orang-orang yang dilakukan tindakan resusitasi, tindakan suportif lain yang jantungnya itu masih berdetak, ya, tetapi otaknya itu memang sudah tidak bekerja atau sudah mati, gitu, ya. Jadi keluarga itu kan kalau melihat tanda-tanda organ vital yang lain bekerja kan pengennya dirawat terus, ya, supaya bisa kembali hidup lagi, gitu, ya. Nah, tapi secara organ yang vital otaknya sudah tidak bekerja lagi, ya. Nah, komisi inilah yang menetapkan kriteria tadi, ya, dengan membuat konsep namanya irreversible coma ini, ya. Jadi mereka memperlihatkan ini, ya, kalau pasien yang sehat itu seperti ini, kalau yang sudah mati otaknya itu, ya, brain dead-nya, ya, bentuknya seperti ini. Nah, tujuannya supaya, ya, kalau memang sudah mengalami kematian otak, ya, tidak perlu lagi ada upaya-upaya yang lain untuk, ya, mungkin gangguan jantung yang bermasalah nanti ada upaya untuk transplantasi organ, ya, baik jantung, hati dan sebagainya. Nah, ini menarik ini, ya, dari komite ad hoc-nya dari Harvard ini, ya.
Penetapan kriteria untuk mati dan punya implikasi yang besar di dalam dunia medis ya. Sampai sekarang pun kematian itu dianggap sebagai hilangnya tanda-tanda kehidupan, terutama matinya batang otak kan begitu ya. Jadi kalau upaya-upaya kalau sudah mati batang otaknya tidak perlu lagi di ini apa upaya-upaya yang lain, itu langsung ditetapkan statusnya sudah mati gitu ya. Tapi memang begitulah di dalam kehidupan ini kan ada keluarga yang tetap menginginkan adanya apa ya upaya-upaya sampai sampai mungkin titik darah penghabisan ya untuk mengembalikan keluarganya yang mungkin sedang sakit. Oke, ini tahun 68 teman-teman. Kita lanjut ke tahun berikutnya, tahun 70. Berangkat dari apa ya kasus yang di depan tadi ya, Dr. Harry tadi, kemudian dari Harvard tadi, tahun 70 sudah mulai ada apa penerimaan terhadap ide ya pasien itu memiliki hak. Kalau yang tadi kan lebih banyak bicara bahwa dokterlah yang akan menentukan seorang ini sudah mati, dokter ini menentukan tindakan apa yang paling tepat, ya pasien hanya terima saja. Nah, tapi di tahun 70 mulai mengemuka soal ide apa nih? Pasien memiliki hak. Hak apa sebenarnya? Nah, hak pasien untuk menolak perawatan. Hak pasien untuk menolak perawatan selain medis atau perawatan yang menunjang hidupnya. Kalau tidak mau ya tidak usah dipaksa. Pasien dianggap punya hak. Nah, tujuannya apa? Supaya apa isu-isu seperti ini dikemukakan ya. Ya dalam rangka menyeimbangkan. Selama ini dokter mendominasi, ya pasien juga harus dipertimbangkan. Ya. Jadi jangan hanya dokter yang menjadi dominan di dalam penetapan atau pengambilan keputusan, tapi pasien juga perlu dipertimbangkan. Ya. Manfaat atau beban dari kelangsungan hidup yang dia akan jalani. Ini tahun 70-an. Ya. Nah, lebih spesifiknya di tahun 74, ya, berangkat dari ide penerimaan hak terhadap hak-hak pasien ya, yang harus ditegakkan, ya mulailah berkembang ini Society for the Right to Die, ya, komunitas-komunitas yang memperjuangkan hak untuk mati. Dan ini menjadi cikal bakal dari komunitas eutanasia di Amerika Serikat. Ya. Mereka memperjuangkan supaya eutanasia itu dilegalkan. Ya. Ini mulai dari tahun 74. Oke, kita pindah ke kasus yang lain. Ya. Ada seorang dokter, Dr. Jack Kevorkian. Ya. Dia ini di tahun 90, 4 Juni 90, dia berpartisipasi dalam suatu proses bunuh diri yang berbantu. Ada orang yang mau bunuh diri atau mengakhiri hidupnya dan dia membantu orang ini. Ya. Orang pertama yang dia bantu itu adalah Janet Atkins. Ya. Janet Atkins ini adalah anggota dari Hemlock Society. Hemlock Society ini adalah komunitas yang memperjuangkan eutanasia itu menjadi legal ya di Amerika sana ya. Dan lambangnya seperti ini teman-teman ya. Mereka itu good life, good death ya. Ya, hidup yang baik ya, dan juga kematian yang baik. Nah, Dr. Jack membantu Janet Atkins ini. Dan ini menjadi kontroversi ya, kontroversi di Amerika. Nah, belum berhenti di situ. Di November 98, Dr. Jack kemudian dalam sebuah wawancara televisi di Amerika, dia menunjukkan video bagaimana dia membantu Thomas Yoke dalam proses bunuh diri berbantu ya. Nah, Thomas Yoke ini, dia ini seorang pasien, penderita penyakit atau gangguan saraf. Ya. Gangguan sarafnya disebut sebagai Lou Gehrig. Atau dalam bahasa lain itu disebut sebagai amyotrophic lateral sclerosis. Ya. Jadi Thomas ini sudah lumpuh ya karena gangguan sarafnya, tidak bisa bikin apa-apa lagi dan dia ingin mengakhiri hidupnya. Dan Dr. Jack membantu Thomas Yoke. Nah, dia menunjukkan video itu di saat siaran televisi nasional. Mungkin dia diwawancara waktu itu. Ya. Nah, dari kasus itu makin menimbulkan kontroversi perdebatan di antara ya, masyarakat Amerika. Ya. Akhirnya Dr. Jack dilaporkan ke pengadilan di Michigan. Ya. Dan pengadilan menjatuhkan hukuman 10-25 tahun penjara terhadap Dr. Jack atas perbuatan dia tadi.
Ya karena memang belum dilegalisasi di sana, ya, di Amerika waktu itu. Dan belakangan mungkin sekitar tahun 2000-an lah, antara 2006 atau 2007 dia bebas, ya. Tapi kalau tidak salah ini juga sudah meninggal, ya. Dr. Jack ini sudah meninggal. Tapi dari kasus dia ini yang sangat kontroversial ini, ya jadi bahan perbincangan dalam proses pelegalan eutanasia, ya, di dunia. Oke, kasus berikutnya di 2001 ini menjadi tonggak sejarah pertama, ya. Belanda melegalkan eutanasia. Jadi dari seluruh negara di dunia ini, Belanda lah negara pertama yang melegalkan. Jadi ada regulasi di Belanda yang memberi izin untuk melakukan eutanasia. Selama ini kan dokter-dokter mungkin dipidana atau dipenjara kalau melakukan eutanasia. Nah, di Belanda diatur eutanasia dan bunuh diri yang dibantu oleh dokter itu tidak dapat dihukum pelakunya, ya. Jika dokter yang merawat itu bertindak dengan kriteria kehati-hatian. Nah, apa kriteria kehati-hatian ini? Yang pertama, permintaan pasien. Ada permintaan atau tidak dari pasien. Kemudian dilihat juga penderitaan pasiennya. Apakah penderitaannya itu tak tertahankan? Atau penderitaan yang tidak ada harapan lagi sama sekali? Atau masih ada harapan? Nah, ini perlu dicek kehati-hatian. Kemudian informasi yang diberikan oleh pasien. Ya, sejauh mana pasien mau dan juga apa yang dia punya, apa yang dia miliki, apa yang dia inginkan, ya. Ini juga dipertimbangkan. Kemudian ada atau tidak alternatif yang masuk akal untuk kasus pasien itu. Kalau tidak ada lagi alternatif hanya eutanasia, ya mungkin akan dimuluskan supaya dilakukan eutanasia. Kemudian juga perlu konsultasi dengan dokter lain. Jadi kalau ada pasien yang mau eutanasia, disuntik mati, dokter itu mesti berkonsultasi dengan dokter lain. Nah, termasuk juga dicari tahu apakah ada metode terapan yang lain untuk mengakhiri hidup selain eutanasia. Mungkinkah ada cara-cara yang lain? Nah, ini hal-hal yang harus dilihat sebagai kriteria kehati-hatian kalau dokter di Belanda mau melakukan eutanasia ini. Nah, di Belanda itu diatur untuk menunjukkan kepatuhan orang tidak melakukan sembarang, dokter-dokter yang tidak melakukan sembarang, ya maka di undang-undang itu diwajibkan mau melakukan eutanasia itu harus melaporkan terlebih dahulu kepada komite peninjau, ya, atau semacam pengadilan lah. Nah, kalau ada izin dari pengadilan, silakan dilanjutkan dengan proses untuk eutanasianya. Jadi Belanda menjadi negara pertama dan kemudian nanti akan diikuti oleh negara-negara yang lain, ya. Yang berikut lagi kasus yang menarik adalah kasus Terry Schiavo, ya. Terry Schiavo ini lahir 3 Desember 63 dan meninggal di 31 Maret 2005. Nah, dia ini mengalami kerusakan otak sejak tahun 90, ya. Dia masih usianya sekitar ya kurang lebih mungkin 26 tahun, ya. Jantungnya berhenti berdetak untuk sementara waktu dan juga oksigen ke otaknya terputus. Jadi dia itu harus mengalami ya bed rest lah atau istirahat total, ya, dengan dibantu berbagai macam alat. Nah, dari tahun 90 sampai tahun 98 ini penderitaannya lama juga, sekian hampir 8 tahun ini. Mungkin suaminya sudah tidak tega lagi melihat kondisi dari Terry, ya. Sehingga suaminya itu Michael Schiavo ini mengajukan petisi agar selang makanan karena Terry ini hanya hidup dari selang makanan. Melalui selang makanan. Makanan itu ditransfer melalui selang ke dalam tubuhnya. Nah, suaminya bilang ya dicabut saja. Tetapi orang tua dari Terry menolak. Dia tidak mau dicabut itu selang, ya. Nah, terjadilah proses gugat menggugat, ada proses ini menjadi kontroversi hukum yang bertahun-tahun di Amerika, ya. Jadi ada pengadilan di Florida, kemudian melibatkan Mahkamah Agung, ya. Pengadilannya bilang bahwa Terry itu berada dalam keadaan PVS, ya. Dan Terry tidak harus dipertahankan untuk tetap hidup. Nah, sementara mungkin dari Mahkamah Agungnya Amerika berpendapat lain. Dan ini kontroversinya luar biasa. Nanti teman-teman bisa cari tahu di internet bagaimana peliknya masalah ini. Tetapi ending dari kasusnya Terry Schiavo adalah di 18 Maret 2005, pipa makannya itu selang yang menyalurkan makanan ke Terry Schiavo ini dicabut. Dicabut untuk yang ketiga kali. Jadi sudah pernah dilakukan cabut yang pertama, dikembalikan lagi, cabut yang kedua, dikembalikan lagi, cabut yang ketiga di 18 Maret 2005, sekaligus itu yang terakhir.
cabutnya 18 Maret, 31 Maretnya dia meninggal. Ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya apa itu keadaan PVS. Ya. PVS ini adalah persistent vegetative state. Ya. Jadi ini semacam kelainan kesadaran dengan kerusakan otak yang serius. Ya. Dia berada dalam kondisi sadarnya parsial, sadarnya sebagian, namun tidak menunjukkan lagi persepsi atau reaksi kognitif terhadap rangsangan yang ada di sekitar. Jadi kita mau bicara, mau colek juga tidak, dia tidak memberikan reaksi apapun. Ya. Ini fotonya Terry Schiavo ketika masih muda, dan ini foto ketika dia bersama ibunya. Ya. Nah, kasus ini juga ya, lumayan menciptakan kontroversi ya, dan menjadi perbincangan serius di antara berbagai pakar hukum dan juga tenaga-tenaga kesehatan. Ya. Oke, teman-teman sekalian, ya, apa yang saya sampaikan tadi itu hanyalah bagian-bagian yang menarik di dalam sejarah perdebatan atau perjuangan dari kelompok-kelompok yang pro eutanasia dan juga yang mungkin yang kontra. Ya. Bagi teman-teman yang memang ingin lebih lanjut mendalami tentang eutanasia dan ingin tahu sejarahnya, itu nanti masuk saja ke internet dan cari procon.org ya. Di sana ada sebuah halaman ya, historical timeline ya, history of euthanasia and physician assisted suicide ya. Itu dibagi jadi 6 bagian, mulai dari tahun 500 sebelum Masehi sampai abad ke-16, abad ke-17 sampai abad ke-19, tahun 1900 sampai 49, 50 sampai 79, 80 sampai 99, dan tahun 2000 sampai sekarang. Ya. Itu seluruhnya diceritakan itu, mulai dari masa lalu sampai masa sekarang, berbagai peristiwa aktual yang terkait dengan eutanasia dan physician assisted suicide ya, atau bunuh diri yang dibantu ya. Dan update terakhir di web ini itu tanggal 19 Oktober 2020. Jadi silakan teman-teman klik dan cari di internet sendiri dan pelajari di sana. Itu yang jauh lebih lengkap. Nah, bagaimana tentang eutanasia, apa definisinya? Ya, kita akan lihat di bagian yang berikut ini ya. Per definisi ya, secara gramatikal ini ya, eutanasia berasal dari bukan gramatikal, secara etimologis ya. Berasal dari bahasa Yunani euthanatos ya. Eu artinya baik dan thanatos artinya kematian. Jadi eutanasia itu sama dengan kematian yang baik atau good death ya. Ada juga yang mengatakan bahwa eutanasia itu sebagai easy death atau kematian tanpa kesakitan yang berlebih. Memang pada awalnya eutanasia ini ya ditujukan kepada orang-orang yang memang sakit, menderita sejak lama dan ingin mengakhiri hidupnya karena sudah putus asa dan sebagainya ya. Itu karena kerugian material yang sudah sekian banyak. Tapi belakangan tidak lagi hanya untuk orang yang sakit atau orang yang menderita. Ada juga orang-orang yang hidup, yang biasa, yang normal, tapi ingin ya, mengakhiri. Mungkin dia sakit jiwa atau ya, salah berpikir, ya, ingin mengakhiri hidupnya. Dan ini ada satu metode yang namanya ini apa ya, physician assisted suicide. Ya. Jadi awalnya eutanasia adalah praktik pencabutan kehidupan manusia atau hewan karena penyakit yang diderita melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang paling minimal. Nah, kalau orang biasa, yang ini, tindakan seseorang menginginkan kematian atau mengakhiri kehidupan secara sadar melalui bantuan dokter. Ini tidak sakit apa-apa, tapi memang ingin mati saja. Ya. Nah, ini disebut sebagai yang tindakan apa? Bunuh diri yang dibantu oleh tenaga kesehatan. Jadi nanti teman-teman harus bisa bedakan ya konteks eutanasia yang karena penyakit dengan yang meminta diakhiri meski tidak sakit. Nah, ada berapa jenis eutanasia? Ini saya bagi dalam beberapa kotak ini ya. Yang pertama kita harus lihat dari cara melakukan dulu ya. Ada yang aktif, ada yang pasif. Aktif ini maksudnya apa? Ada intervensi khusus oleh tenaga medis, intervensi medis ini ya. Memasukkan sesuatu atau melakukan sesuatu supaya ujungnya nanti kematian. Ada yang pasif. Kalau tadi ini memberikan intervensi secara khusus atau spesifik, yang ini menghentikan atau tidak melakukan intervensi apa-apa, yang nanti ujungnya juga adalah ya kematian. Ini yang pasif.
Nah, di saat yang sama ada juga eutanasia dari sisi subjek atau pasien. Ada yang memintanya secara sukarela atau volunteer, ada yang diminta oleh keluarga. Nah, ini kita sebut sebagai involunteer. Kenapa diminta oleh keluarga? Ya karena pasiennya sudah tidak sadar lagi, mungkin sudah koma bertahun-tahun seperti Terry tadi. Ya. Nah, dari dua aspek ini dengan masing-masing dua kategori kita bagi jadi 4 kategori eutanasia. Ya. Ada yang aktif volunteer, ada yang pasif volunteer, ada yang aktif involunteer, ada yang pasif involunteer. Yang aktif volunteer adalah mereka-mereka yang meminta tenaga medis melakukan intervensi dan pasien sendiri yang meminta. Ya. Nah, di sini ada 3 lagi yang di dalam kotak hijau ini. Ya. Ada yang direct, ada indirect, langsung, tidak langsung, ada juga yang disebut sebagai physician assisted suicide tadi. Ya. Yang direct ini disebut juga sebagai mercy killing. Ya. Artinya memang betul-betul dimasukkan racunnya. Dan pada akhirnya dari racun tadi, racun atau obat tertentu lah begitu ya, mengakhiri hidupnya. Ini direct di dalam kategori aktif volunteer. Nah, ada yang meminta tetapi intervensi dari medisnya bukan memasukkan racunnya atau obat yang membuat dia langsung mati, tapi melakukan tindakan ya untuk meringankan penderitaan, mungkin dia sakit yang teramat sangat dan ada tindakan yang diberikan supaya mengurangi sakit itu, tapi di saat yang sama tindakan itu juga akan mempercepat kematiannya. Jadi semacam side effect lah atau efek samping lah. Orang diberikan obat ini sedemikian rupa, tapi obat ini juga nanti akan membuat dia mati gitu ya. Ada efek sampingnya karena terlalu banyak obat gitu ya, indirect. Nah, kalau yang physician assisted suicide ini itu bagi orang yang tidak sakit ya. Jadi orang meminta sendiri untuk disuntik mati gitu ya. Atau dibantu supaya dia meninggal dunia. Ini bukan orang sakit. Nah, ini variasi di dalam mereka yang aktif dan volunteer ya. Nah, bagi mereka yang meminta, pasiennya meminta, subjeknya meminta, tetapi cara melakukannya dan menghentikan tindakan ini disebut sebagai pasif volunteer ya. Jadi dia minta sudahlah saya tidak mau lagi hidup ya, silakan mungkin Pak Dokter cabut sudah semua alat-alat ini ya. Nah, mungkin ya bisa jadi ada dokter yang mengiyakan kan begitu no. Tapi di berbagai dunia ini maksud saya, bukan di Indonesia. Di Indonesia kita tidak tahu pasti kan begitu. Tapi pilihannya ini, ya, dia minta hentikan sudah semua pengobatan ini dan mungkin juga tenaga kesehatannya melakukan hal itu. Nah, ada kemungkinan yang lain disebut sebagai auto eutanasia ya. Pasiennya meminta ya. Tenaga kesehatan sebenarnya tidak mau menghentikan karena akan berakibat pada kematiannya kalau dihentikan. Tapi memang dia sudah sangat putus asa, dia betul-betul menolak. Nah, kalau di kita mungkin dikenal sebagai pulang paksa. Jadi kita mengenalnya istilah itu pulang paksa. Jadi keluarga pasien atau orang yang menderita tadi meminta secara paksa kepada tenaga kesehatan untuk menghentikan semuanya dan kembali sudah ke rumah dan siap-siap untuk menghadapi kematian. Ini auto eutanasia. Ya. Beda dengan yang ini varian ya, varian dalam pasif volunteer yang mungkin dokternya memang setuju untuk menghentikan. Nah, yang berikut lagi yang kotak warna kuning ini ya orang yang sudah tidak sadar, keluarga yang mungkin karena berbagai alasan, mungkin bisa secara ekonomi, bisa juga karena faktor yang lain ya. Mungkin karena ada penyakit tertentu mungkin ya. Bisa jadi ada penyakit menular juga, akhirnya keluarga meminta ya dimatikan saja atau diakhiri saja hidupnya. Ini ini maksudnya ini apa ya? Dia aktif ya, tapi involunteer ya. Jadi ada intervensi medis dilakukan, tapi yang diminta oleh keluarga, bukan pasien. Yang di sini pasif, jadi ada penghentian tindakan pengobatan, ya. Tapi dimintanya oleh keluarga, bukan oleh pasien. Jadi ada kira-kira 4 kategori ini, dan di kategori yang hijau yang aktif volunteer dibagi lagi menjadi 3.
yang pasif volunteer itu ya bisa jadi memang ada dokter yang setuju untuk menghentikan atau tenaga kesehatan, bisa jadi ada yang tidak setuju tetapi pasiennya meminta secara paksa. Jadi dengan peta ini teman-teman sekalian, ketika kita bicara eutanasia, eutanasia yang mana dulu ya? Yang kita tolak atau yang kita terima. Jadi hati-hati kalau berbicara tentang eutanasia, tidak bisa dipukul rata saja. Ada kategori-kategorinya, sebagaimana yang saya sudah jelaskan dengan membuat pemetaan seperti ini ya, berdasarkan kriteria cara melakukan dan juga permintaan subjek atau pasien. Oke, teman-teman sekalian, selanjutnya adalah ada berapa negara sih di dunia yang melegalkan ini? Ya, yang mengizinkan eutanasia ini sudah pasti. Ada Belanda, Belgia, Kolombia, Luxembourg, kemudian India. Ya, eutanasia termasuk dengan physician assisted suicide. Nah, yang khusus untuk PAS ini, yang bunuh diri yang berbantu ini ada di Jerman, Swiss, Finlandia, dan Kanada sekarang. Ya. Nah, kalau yang di sini mungkin masih menolak yang apa ya, karena sakit itu mungkin. Ya. Tapi kalau di sini khusus ini ya, physician assisted suicide ini itu boleh dilakukan ya. Orang-orang yang sudah sangat tua atau ingin mengakhiri hidupnya silakan ya. Nah, yang paling terkenal itu memang di Swiss ya. Bahkan Swiss ini ada apa ya, semacam tagline-nya. Mereka punya apa namanya? wisata eutanasia ya, atau wisata bunuh diri. Ini di Swiss ya. Mereka terkenal dengan suicide tourism ya. Jadi wisata untuk bunuh diri bolehlah jalan-jalan ke Swiss. Kalau mau mati disuntik dengan keinginan sendiri, pergilah ke Swiss. Cuma di Swiss itu dilarang ya. Kalau praktek bunuh diri yang berbantu ini tidak dengan motif keuntungan pribadi. Jadi dokter-dokter di sana atau tenaga kesehatan di sana tidak boleh melakukannya dengan dasar keuntungan pribadi. Lakukan ya lakukan saja suntik mati untuk akhiri hidup, bukan untuk cari uang dari sana. Ya. Nah, menariknya dari kasus di Swiss ini ada satu profesor ya dari Perth, Australia ya, Australia Barat ya. Ini profesornya ini. Dia lahir 4 April 1914, meninggal 10 Mei 2018. Namanya Profesor David Goodall ya. Dia umurnya sampai dengan disuntik mati itu 104 tahun ya. Jadi dia disuntik mati dengan obat Nembutal di klinik Life Circle di bawah apa ini ya, advokasinya Eternal Spirit Foundation ya di Swiss, Basel ya. Dia berangkat dari Australia ya. Ini seorang ahli botani yang sudah sangat tua dan tidak meninggal juga ya. Saking tuanya dia sampai usia 100 tahun dan dia tidak mau lagi hidup gitu ya. Akhirnya dia meminta, dia pergi ke Swiss, dan di Swiss kan boleh ya. Di sana dia menjalani ya. Dia dalam tulisan apanya atau kesaksian orang-orang, dia meninggal dengan bahagia sekali ya. Tidak ada rasa takut. Jadi ketika disuntik dia sendiri yang menarik apa istilahnya itu ya. Ya semacam tuas lah untuk memasukkan racun tadi atau obat Nembutal ini ke dalam tubuhnya. Setelah itu ya kemudian perlahan-lahan ya tidak sadarkan diri dan pada akhirnya dia meninggal ya. Dia meninggal diiringi dengan lagu ya, lagu yang sangat terkenal Simfoni 9 dari Ludwig van Beethoven ya. Nah, itu luar biasa memang kisah dari Profesor David Goodall ini ya. Ini menjadi salah satu catatan sejarah di dalam perdebatan mengenai isu eutanasia. Oke, teman-teman sekalian, bagaimana dengan di Indonesia? Aspek hukumnya bagaimana? Ya, yang pertama, istilah eutanasia ini memang belum diatur secara jelas ya. Tetapi ada pasal yang melarang perbuatan dan indikasi perbuatan eutanasia ya, yang kita kategorikan eutanasia. Misalnya ini yang sangat berkaitan erat. Ini pasal 344 KUHP. Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang disebutkan dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh itu dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Ini pasal yang menghambat seluruh keinginan orang untuk melakukan suntik mati atau eutanasia. Ya. Jadi mau eutanasia di Indonesia ya, terganjal dengan pasal ini karena orang yang melakukan pasti akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Ya. Baik yang menganjurkan, yang juga ya menghilangkan nyawa. Ini terutama tenaga-tenaga kesehatan, teman-teman kita yang dokter.
pasal lain juga yang kaitannya dengan merampas nyawa. Ini pasal 338 ya, sengaja merampas nyawa, ini pembunuhan berencana ini ya, pidana 15 tahun. Kemudian 340 KUHP. Sengaja kalau yang 338 tadi tidak direncanakan, ini secara sengaja saja. Kalau yang ini sengaja dan direncanakan, ini bisa seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Kalau ini berencana ya. Di hukuman mati paling tinggi ya, atau penjara selama-lamanya seumur hidup, atau penjara sementara selama 20 tahun. Ini kalau sengaja dan berencana. Nah, ketika mau melakukan eutanasia, apakah itu dikategorikan berencana? Ya, ini juga menjadi unsur-unsur yang menjadi perdebatan juga di dalam delik-delik hukum ya, atau pemenuhan unsur delik ketika terjadi perkara. Kemudian ada pasal lain ya. Misalnya pasal 345 KUHP. Barang siapa dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, jadi memotivasi orang untuk bunuh diri, menolongnya dengan perbuatan itu, atau memberi sarana kepadanya untuk itu, atau untuk bunuh diri tadi. Ini juga dipidana. Jadi pasal ini mengingatkan teman-teman kita yang dokter, agar jangan melakukan eutanasia. Menolong dan memberi harapan ke arah perbuatan eutanasia saja, itu sudah dapat ancaman pidana. Jadi melakukan tidak boleh, menolong atau memberi harapan saja itu tidak boleh. Kemudian pasal 359 KUHP, barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati. Kealpaan bisa jadi menghentikan pengobatan tadi dan sebagainya. Ini menyebabkan orang lain mati, ini diancam dengan pidana penjara juga. Nah, jadi ada kesalahan atau kealpaan yang sifatnya besar, ada yang kecil kan. Culpa levi, ada culpa lata kalau dalam istilah hukumnya. Nah, kalau menyebabkan kematian ini termasuk kealpaan berat ini. Kemudian pasal 521 KUHP, barang siapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan bahaya maut. Nah, ini orang yang sudah sekarat ini, lalai memberikan dan mengadakan pertolongan kepadanya, sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak akan mengkhawatirkan, bahkan ia sendiri atau orang lain akan kena ini dihukum kurungan selama-lamanya 3 tahun. 3 bulan. Ini juga ada pertanggungjawaban pidana. Jadi teman-teman, dari seluruh pasal-pasal ini mengindikasikan bahwa atau menyeratkan secara gamblang kepada kita bahwa eutanasia itu dilarang di Indonesia. Ya. Nah, sebagaimana di dalam undang-undang dilarang ya, tentu dalam prakteknya ya tidak boleh. Ya. Nah, kita masuk ke perdebatan etik mengenai eutanasia. Tentu ada yang kelompok yang pro eutanasia, ada kelompok yang kontra. Ya. Nah, kelompok yang pro itu punya beberapa alasan. Alasan pertama mereka itu begini, jika ada hak untuk hidup, atau hak hidup itu dianggap sebagai hak asasi, maka seharusnya diikuti dengan hak untuk mati, atau the right to die. Jangan hanya fokus di hak hidup, harus ada juga hak mati. Ini dianggap diperjuangkan sebagai hak asasi juga. Hak untuk menentukan nasibnya sendiri, mau mati kayak mau hidup kayak atau mau apa, itu hak dia. Nah, ini salah satu alasan dari kelompok yang pro eutanasia. Alasan lain, bagi orang-orang yang sudah sakit, sudah tidak dapat disembuhkan lagi secara medis, maka alangkah lebih baik kalau diakhiri penderitaannya daripada membiarkan dia sakit. Siapa yang sanggup melihat penderitaan yang begitu hebat? Nah, ini kan argumen atau alasan-alasan dari kelompok yang pro. Lebih baik dia diakhiri saja supaya selesai sakitnya dan dia tidak menderita lagi. Dan keluarga yang bagian dari pasien juga mungkin dapat lebih tenang dan hidup produktif untuk melakukan hal-hal yang lain. Kemudian yang ketiga ya ada alasan soal economic loss atau kerugian ekonomi. Bagi saudara-saudara ya atau teman-teman yang ya mungkin punya keluarga yang sakit ya pasti tahulah kondisi ini ya. Jadi argumen economic loss ini, harga obat dan tindakan medis itu terlalu mahal. Jadi kalau perawatannya bertahun-tahun, tidak sembuh-sembuh, tidak ada harapan lagi, terus saja diobati kan harus ada biaya kan. Nah, pasti akan menimbulkan penderitaan secara finansial kepada keluarga. Nah, atas dasar kerugian ekonomi inilah diusulkan ya kalau bisa diakhiri saja hidup dari pasien yang sudah tidak bisa diharapkan lagi.
Nah, ini 3 yang mengemuka dari kelompok pro. Yang kontra bagaimana? Yang kontra pertama mendasarkan bahwa hanya Tuhan yang berhak mengambil nyawa, bukan manusia. Dalam kondisi sakit atau dalam kondisi yang sehat-sehat, pada akhirnya Tuhanlah yang menetapkan untuk mencabut nyawa seseorang. Bukan dokter, bukan tenaga kesehatan, bukan pula keluarga yang menentukan. Jadi keluarga tidak perlu meminta-minta. Ini dari kelompok yang kontra, ya. Kemudian kelompok yang kontra juga mengajukan alasan bahwa manusia itu ciptaan. Kalau ciptaan itu dia dikendalikan. Kalau dia diberi kesempatan untuk hidup, maka dia tidak punya hak untuk mati. Justru dia harus bekerja sedemikian rupa supaya kematian itu dalam sudut pandang manusia tetap terhindar dari kematian. Tetap ada dalam suasana hidup, bukan mengupayakan untuk mati. Biarlah pencipta yang mengambilnya. Ini kembali ke alasan pertama. Yang berikut ada juga yang berargumen dari sisi agama, ajaran agama. Ada ajaran agama yang tidak memperbolehkan bunuh diri atau melarang bunuh diri. Tentu ada agama yang memperbolehkan untuk bunuh diri. Atau ada kepercayaan lain. Nanti teman-teman bisa pelajari lah, ya. Agama dan kepercayaan yang memang memperbolehkan untuk bunuh diri. Tapi ada agama yang tidak memperbolehkan, malah melarang bunuh diri ini terjadi. Nah, atas dasar itu maka tindakan mengakhiri hidup dari pasien itu tidak boleh dilakukan. Itu sama dengan membunuh. Kemudian bagi teman-teman yang dokter, ya, tenaga medis, ini ada Sumpah Hipokrates, ya. Nanti teman-teman kalau ingin tahu Sumpah Hipokrates nanti searching saja di Mbah Google, ya. Sumpah Hipokrates ini terkait dengan kode etik dari dokter. Ada sumpah yang sudah dibuat dan harus taat pada sumpah itu bahwa tidak boleh memberikan sesuatu yang nanti berakibat buruk terhadap pasien atau menimbulkan kematian, ya. Nah, perdebatan dari kelompok yang pro dan kontra ini terus-menerus terjadi sampai sekarang, ya. Bagi mereka yang memenangkan perdebatannya mungkin akan sukses membuat negara itu melegalisasi eutanasia. Bagi kelompok kontra yang memenangkan ya pasti ya negara itu tidak akan pro eutanasia, malah kontra eutanasia atau melarang eutanasia. Nah, apa dilemanya dalam praktik kedokteran di Indonesia, ya? Yang pertama itu soal eutanasia pasif. Kalau yang aktif memang kita dilarang sama sekali, ya. Tapi bagaimana dengan yang pasif tadinya, yang tidak melakukan atau menghentikan pengobatan tadi? Ini ada kaitannya dengan kejadian pulang paksa ini. Pulang paksa ini bisa dari pasien, bisa juga dari dokter. Kenapa dari dokter, ya? Karena sudah mentok. Sudah sampai di level tidak ada rumah sakit lagi yang bisa dirujuk gitu misalnya. Atau sudah digunakan segala macam teknologi ya tidak bisa, ya sudah mungkin ya sampai di sini yang bisa dilakukan, tidak ada lagi. Ya kalau mau pulang silakan pulang gitu. Bisa jadi ada kejadian begitu. Tapi ada juga dari sisi pasien. Pasiennya merasa bahwa ya kalaupun dirujuk ke tempat lain, saya tidak punya biaya dan ya menerima keadaan kalau memang harus meninggal dunia. Akhirnya meminta supaya dihentikan seluruh pengobatan, ya, dan pulang ke rumah. Ya ini jadi dilema, ya, dilema ini, ya. Apakah ini nanti berujung pada pertanggungjawaban pidana atau tidak? Ya, tapi kejadian-kejadian seperti itu ya selalu beririsan dan terjadi di sekitar kita, ya. Bagi teman-teman yang sering berkunjung ke rumah sakit, mengurus orang sakit dan juga orang yang mati atau yang sedang sekarat, ya pasti akan berada dalam kondisi ini. Bisakah dikategorikan eutanasia pasif ketika seluruh tindakan pengobatan itu dihentikan? Atau ya sebaliknya auto eutanasia ketika seorang pasien memang menolak seluruh pengobatan. Nah, di kita di Indonesia memang ada undang-undang praktik kedokteran dan rumah sakit yang menyatakan bahwa ya, dokter atau rumah sakit itu tidak boleh menolak pasien dalam kondisi gawat darurat. Tidak boleh, itu nanti dapat sanksi, ya. Nanti sanksi seperti apa kita akan bahas di video-video berikut. Nah, kalau dalam kondisi tidak darurat, tidak gawat darurat, dokter boleh tidak menangani. Tapi boleh tidak menangani ini ada alasannya. Yang pertama, kalau dokter itu merasa dia tidak berkompeten dan ada dokter lain yang lebih berkompeten, maka dia
boleh tidak menangani dan memberikannya kepada dokter yang lebih berkompeten. Yang kedua, fasilitas rumah sakitnya sudah penuh. Nah, ini boleh tidak menangani. Ini dalam kondisi tidak gawat darurat. Kalau gawat darurat ya berarti tidak boleh nolak. Nah, ada juga satu kondisi lain yang disebut sebagai pasien tidak patuh. Ini dokter boleh tidak menangani. Tetapi ini belum ada di dalam aturan hukum kita. Tapi secara hukum perjanjian, namanya hubungan dokter pasien itu kan ada hak dan kewajiban, ada perjanjian. Nah, kalau pasien tidak patuh dianggap membatalkan perjanjian. Nah, atas dasar tidak adanya pemenuhan terhadap syarat-syarat perjanjian, maka dokter juga boleh untuk tidak menangani. Tapi ini belum diatur secara spesifik di dalam hukum kita. Yang diatur itu hanya dua ini. Kalau dia merasa tidak berkompeten dan ada dokter lain yang berkompeten, dan yang kedua fasilitas rumah sakitnya memadai, sudah tidak memadai atau sudah penuh. Nah, kesemuanya ini kalau teman-teman ingin mempelajarinya lebih lanjut ada di Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Khususnya pasal 50, 51, 52 dan 53. Itu diatur ya hak dan kewajiban, ya, perjanjian terkait hak dan kewajiban pasien dan dokter atas dasar saling percaya. Ya. Pasiennya percaya dokter akan memberikan layanan terbaik, dokternya juga percaya bahwa pasien itu akan memberikan keterangan yang terbaik, sehingga dia nanti bisa mengupayakan tindakan yang terbaik dan tidak menjanjikan kesembuhan, tapi menjanjikan upaya terbaik bagi pemulihan pasien. Nah, ini memang dilema ya, dilema eutanasia pasif kaitan dengan pulang paksa dan juga praktek-praktek pelayanan di negara kita. Kemudian teman-teman, bagaimana dengan permohonan eutanasia aktif? Kalau tadi pasif menjadi dilema karena sulit untuk kita tahu batasnya, bagaimana dengan permohonan eutanasia aktif? Ini ada teman-teman ya. Kasus pertama ini yang terkenal saja ya. Ada dua kasus yang akan saya sampaikan. Yang pertama dulu 22 Oktober 2004. Ini kasusnya Nyonya Agian Isnanauli ya. Dia ini melahirkan di salah satu rumah sakit di Jakarta sana. Bukan di Jakarta tapi mungkin di Bogor ya. Kalau di Bogor kalau tidak salah ya. Nah, saat melahirkan tuh entah bagaimana pelayanannya, dia itu menjadi koma. Dan dia komanya itu hampir 1 tahun dan lumpuh, tidak bisa jalan ya. Nah, karena saking lamanya dia menderita ya, koma tadi, suaminya juga mungkin sudah menghabiskan begitu banyak biaya untuk memulihkan keadaan dari Ibu Agian ini. Nah, dalam keputusasaan akhirnya suaminya bernama Hasan Kesuma ini mengajukan permohonan eutanasia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya. Tujuannya untuk mengakhiri penderitaan istrinya, karena mungkin saja dia tidak tahan lagi melihat penderitaan. Siapa sih yang tahan kalau melihat penderitaan yang berlarut-larut di depan mata? Ada sisi manusia yang mungkin sampai pada titik keputusasaan. Jadi dia memohonkan supaya dilakukan eutanasia, tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak. Permohonannya ditolak. Salah satunya karena tadi ada pasal 344 KUHP tadi ya. Kalau ada yang melakukan itu ya langsung kena pidananya ya. Kemudian kasus kedua ini adalah seorang bernama Ignatius Rian Tumiwa ya, ini tahun 2014 ya. Ini saya hanya ambil kasus yang terkenal saja ya, masih banyak kasus yang lain. Nah, dia ini seorang lulusan S2 di UI, kalau tidak salah di bidang administrasi niaga, kalau tidak salah ya. Dia ini hidup sebatang kara, sudah tidak punya keluarga lagi, dan katanya juga ya, memiliki ekonomi yang tidak memadai atau ekonomi yang sulit juga. Ya. Dia meminta untuk disuntik mati. Ya. Nah, ada 4 alasan. Pertama, karena himpitan ekonomi. Ya. Kemudian yang kedua, dia tidak ingin merepotkan lingkungan saat dia tua nanti. Ya. Karena dia juga tidak menikah sampai dengan saat itu. Ya. Kemudian dia merasa bahwa bunuh diri itu bukan sesuatu yang dilarang. Karena memang tidak merugikan orang lain. Yang rugi dirinya sendiri menurut dia. Ya. Kemudian yang keempat, dia sudah hopeless atau sudah putus asa karena penyakit atau gangguan dari organ yang dia punya. Ya. Dia ini depresinya tingkat berat. Nah, atas dasar itu, dia mengajukan untuk disuntik mati. Cuma tidak bisa dilakukan karena terkendala pasal 344 KUHP. Ya. Dokternya tidak berani melakukan. Ya. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Ya. Itu bisa penjara. Ya. Nah, karena halangan itu, maka dia kemudian menggugat di Mahkamah Konstitusi. Dia melakukan judicial review terhadap KUHP ini, khususnya pasal 344. Dia meminta kepada mahkamah untuk membatalkan
pasal 344 KUHP ini supaya proses suntik mati terhadap dirinya itu bisa dilakukan, ya. Nah, saat dia menyampaikan di mahkamah, kalau tidak salah sidangnya tanggal 16 Agustus mungkin kalau tidak salah, ya. Tapi saya lupa tahunnya, antara 2014 atau mungkin 2016. Nah, saya lupa tahun pastinya, tetapi sempat di sidang perdana itu mendengarkan pembacaan permohonan dari Rian. Ada hakim yang menangis, ya, mendengar permohonan dari Rian ini, dan hakim berupaya menasihati Rian untuk tidak melanjutkan gugatannya, alias mencabut gugatan itu, ya. Nah, terkait masalah dia himpitan ekonomi dan segala macam itu nanti baru diurus oleh pemerintah, ya. Dengan berbagai macam argumen, ya, dan juga ya bantuan mungkin dari dinas sosial, Rian dirawat sedemikian rupa, ya. Mungkin juga dibantu secara ekonomi, dia kembali menjadi lebih sehat gitu, ya. Dan akhirnya dia mencabut kembali. Gugatannya itu ditarik kembali oleh Rian, ya. Sekarang mungkin dia sudah jauh lebih baik dari yang dulu. Dulunya sangat depresi, ya. Ini dua kasus yang lumayan terkenal yang meminta eutanasia aktif di Indonesia, tapi dua-duanya tetap gagal, ya. Nah, teman-teman sekalian, ya, tentu dari paparan saya tadi, mulai dari catatan-catatan penting tentang eutanasia dari Socrates, ya, sampai masalah di Amerika, sampai dengan Belanda, terus Indonesia, juga saya sudah jelaskan mengenai eutanasia dengan berbagai kategorinya, termasuk perbedaannya dengan physician assisted suicide tadi, dan aspek hukumnya di Indonesia, dilema dalam praktik kedokteran, dan juga permohonan eutanasia aktif. Nah, tentu ada yang pro, ada yang kontra, ya. Nah, teman-teman itu ada di kelompok yang mana, ya? Yang mendukung eutanasia yang mana, gitu, ya? Nanti tinggal dispesifikan, atau kontra dengan semua tindakan eutanasia. Nah, bagi yang pro eutanasia, misalnya eutanasia diatur itu apakah dengan ketentuan limitatif atau dengan pembatasan terbatas, misalnya hanya dengan menggunakan syarat medis semata seperti kasus aborsi, ataukah eutanasia ini dibuka saja seluas-luasnya, tidak perlu menunggu syarat medis, bisa juga seperti yang di Swiss itu, kalau orang mau mati ya tinggal dibantu supaya dia meninggal dunia. Nanti teman-teman nanti bisa tinggalkan komentar, ya. Teman-teman itu ada di kelompok yang pro atau kelompok yang kontra, ya. Bisa di kolom komentar, bisa juga di forum-forum diskusi yang lain, ya. Itu mungkin bisa membuat pemikiran kita lebih terbuka, ya, atau lebih peduli dengan masalah-masalah yang seperti ini. Dan ini sering terjadi ini, ya, terutama yang eutanasia pasif tadi, ya. Ya, mari kita bedah dari sisi hukumnya, dari sisi etiknya, ya. Apa hal-hal yang terbaik yang seharusnya dilakukan oleh negara ini atau oleh pemerintah? Kita ada di posisi yang mana? Nah, silakan saya kembalikan semuanya kepada teman-teman sekalian, ya. Dan sampai di sini sharing saya dengan teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa di-share kalau merasa bahwa video ini bermanfaat untuk teman-teman dan juga untuk orang lain. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.